Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salisa Izanusa, NIM 19070260093 dari kelas Gizi 6D. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul hubungan antara status gizi, tingkat ekonomi, dan riwayat kontak terhadap kejadian TBC di Puskesmas Singonjuru, Banyuwangi. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, berdasarkan data yang mengacu pada WHO Global TB Report pada tahun 2020, sebanyak 10 juta orang di dunia menderita tuberkulosis atau TBC dan menyebabkan sekitar 1,2 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, dengan perkiraan jumlah orang yang jatuh sakit akibat TBC mencapai 845.000 dengan angka kematian sebanyak 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Lalu, pada rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara status gizi terhadap kejadian TBC di Puskesmas Singonjuru, Banyuwangi. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara tingkat ekonomi terhadap kejadian TBC di Puskesmas Singonjuru, Banyuwangi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara riwayat kontak terhadap kejadian TBC di Puskesmas Singonjuru, Banyuwangi. Lalu, pada tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara status gizi terhadap kejadian TBC di Puskesmas Singonjuru, Banyuwangi. Yang kedua, menganalisis hubungan antara tingkat ekonomi terhadap kejadian TBC di Puskesmas Singonjuru, Banyuwangi. Dan yang ketiga yaitu menganalisis hubungan antara riwayat kontak terhadap kejadian TBC di Puskesmas Singonjuru, Banyuwangi. Lalu pada penelitian ini terdapat 4 variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas, ada status gizi, tingkat ekonomi, dan riwayat kontak. Dan variabel terikatnya yaitu kejadian TBC. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penyakit TBC. Penyakit TBC merupakan salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Karakteristik dari kuman TBC yaitu bersifat tahan asam, mengandung lemak atau lipid, dan kuman kering dapat hidup di tempat gelap selama berbulan-bulan. Beberapa faktor risiko dari TBC diantaranya yaitu umur, jenis kelamin, status gizi, lingkungan rumah, pendidikan, perilaku, status ekonomi, dan riwayat kontak. Lalu selanjutnya tinjauan pustaka dari status gizi yaitu status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Terdapat beberapa indikator untuk mencapai status gizi baik seperti apabila tubuh bekerja secara efisien sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, kemampuan kerja, perkembangan otak, dan kesehatan secara keseluruhan dicapai secara optimal. Selanjutnya, tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi merupakan salah satu faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian TB paru. Kondisi ekonomi yang tidak baik tentunya akan berpengaruh terhadap banyak aspek, seperti kualitas pendidikan, pengetahuan, asupan makanan, pengobatan, dan kondisi tempat tinggal. Aspek-aspek tersebut tentunya berkaitan erat dengan kondisi kesehatan seseorang, terutama pada kejadian TB paru. Selanjutnya yaitu riwayat kontak. Riwayat kontak atau kedekatan seseorang merupakan salah satu faktor risiko kejadian TB paru. Risiko tertinggi untuk terinfeksi kuman tuberkulosis adalah seseorang yang paling memiliki kedekatan dengan penderita tuberkulosis. Lalu ini terdapat kerangka teori pada kotak garis tersambung merupakan variabel yang diteliti dan garis putus-putus variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya, terdapat kerangka konsep. Jadi, status ekonomi itu mempengaruhi status gizi yang tentunya akan berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis paru. Lalu, riwayat kontak juga berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis paru. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini yaitu H0 ada hubungan antara status gizi dengan kejadian TBC pada pasien di Puskesmas Singonjuru. H1 tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian TBC pada pasien Puskesmas Singonjuru. H0 ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan kejadian tuberkulosis paru pasien Puskesmas Singonjuru. H1 tidak ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan kejadian tuberkulosis paru pada pasien Puskesmas Singonjuru. H0 ada hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian tuberkulosis paru pada pasien di Puskesmas Singonjuru. Dan H1 tidak ada hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian tuberkulosis paru pada pasien di Puskesmas Singonjuru.
Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian non-eksperimental dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian menggunakan cross-seksional, yaitu desain yang mana observasi subjek penelitian dilakukan hanya sekali saja atau pengumpulan data sekaligus. Lalu untuk lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Ngonjuru yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebihnya selama 6 bulan yang akan dimulai pada bulan Juni 2022. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan atau keseluruhan individu yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien di Puskesmas Ngonjuru. Populasi terdiri dari semua pasien dengan jumlah populasi sebanyak 450 pasien. Lalu pada sampelnya terdapat dua kriteria, yaitu inklusi dan eksklusi. Pada kriteria inklusi yaitu pasien menderita TBC di Puskesmas Ngonjuru, dan kriteria eksklusinya yaitu pasien yang tidak menderita TBC di Puskesmas Ngonjuru. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jadi data primer meliputi karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, jumlah pendapatan, berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh, gambaran riwayat kontak responden. Data primer didapatkan dari kuesioner tingkat ekonomi, riwayat kontak, dan TBC, serta hasil pengukuran antropometri pasien TBC di Puskesmas Ngonjuru saat penelitian dilaksanakan. Lalu untuk data sekunder merupakan informasi mengenai profil mengenai Puskesmas Ngonjuru yang akan didapatkan dari wawancara pada pihak Puskesmas. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama yaitu status gizi, yaitu ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu menggunakan instrumen timbangan dan Mercator's. Lalu untuk kategorinya yaitu klasifikasi MT pada dewasa, berat badan dibagi tinggi badan meter kuadrat, dan ini masuk di rasio ordinal. Selanjutnya tingkat ekonomi, instrumennya yaitu kuesioner. Terdapat dua kategori, yaitu rendah di bawah UMR dan tinggi lebih dari sama dengan UMR, rasionya ordinal. Selanjutnya yaitu riwayat kontak menggunakan instrumen kuesioner, kategorinya ada dan tidak ada, rasionya ordinal. Lalu selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC menggunakan instrumen kuesioner TBC, kategorinya ada rendah, sedang, dan berat, rasionya ordinal. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan penelitian, peneliti mempersiapkan beberapa instrumen penelitian berupa kuesioner tingkat ekonomi, riwayat kontak, dan kejadian TBC. Lalu untuk pengukuran status gizinya, mempersiapkan alat untuk melakukan pengukuran antropometri responden seperti Mercator's dan timbangan berat badan. Lalu peneliti juga harus mengurus izin penelitian kepada pihak Puskesmas Ngonjuru. Lalu pada tahap pelaksanaan, peneliti memilih sampel, mengumpulkan sampel, menjelaskan mengenai penelitian yang akan dilakukan, memberikan inform consent, memberikan kuesioner tingkat ekonomi, riwayat kontak, dan kejadian TBC, dan mengukur antropometri responden. Selanjutnya yaitu pemeriksaan data atau editing. Jadi data yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa untuk dikoreksi barangkali ada kesalahan, lalu menghitung jumlah responden pada kuesioner yang telah diisi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah mengoreksi hasil pengisian kuesioner yang telah diisi responden serta hasil pengukuran antropometri responden, kemudian menghitung status gizi dari hasil antropometri responden. Selanjutnya yaitu pemberian kode atau coding. Yang pertama yaitu status gizi. Ada 4 kategori, yaitu gizi kurang dengan kode 1, gizi baik kode 2, gizi lebih kode 3, dan obesitas kode 4. Selanjutnya tingkat ekonomi, ada 2 kategori, rendah kode 1 dan tinggi kode 2. Lalu riwayat kontak, ada 2 kategori, adanya kontak 1 dan tidak adanya kontak kode 2, dan kejadian TBC ada 3 kategori, kategori rendah dengan kode 1, sedang kode 2, dan berat kode 3. Yang selanjutnya itu pemasukan data. Jadi yang pertama ada analisis univariat. Analisis ini digunakan untuk menganalisis masing-masing variabel meliputi tingkat ekonomi, riwayat kontak, status gizi, dan kejadian TBC pada pasien di Puskesmas Ngonjuru. Lalu selanjutnya analisis bivariat, hubungan antara tingkat ekonomi dengan kejadian TBC, yaitu ordinal-ordinal menggunakan uji gamma, hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian TBC, ordinal-ordinal menggunakan uji gamma, dan hubungan antara status gizi dengan kejadian TBC, ordinal-ordinal yaitu uji gamma. Lalu yang terakhir yaitu analisis multivariat.
Jika pada analisis bivariat ditemukan paling tidak dua variabel bebas yang memiliki hubungan dengan variabel terikat, maka analisis data dilanjutkan hingga analisis multivariat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.